Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama dalam pembelajaran matematika wajib untuk hari ini. Dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan saya yakin kalian pasti dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian akses dulu ke link yang sudah diberikan untuk mengakses kehadiran, karena kalau kalian tidak mengakses kehadiran, maka kita anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang jarak antar garis, jarak garis dan bidang, jarak antar bidang, maka hari ini kita akan pelajari tentang sudut antar garis, sudut garis dan bidang, dan sudut antar bidang. Yang pertama, bagaimana kita menentukan besar sudut antar garis? Semisal kita punya dua garis G dan H, yang keduanya belum berpotongan, karena kalau sudah berpotongan, maka tentu tidak masalah. Jika belum berpotongan, maka kita geser salah satu sehingga berpotongan. Sudut yang terbentuk adalah sudut pada perpotongannya. Adapun langkah menentukan besar sudutnya, yang pertama, jika terbentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan perbandingan trigonometri seperti di kelas 10, yaitu sin demi, cos sami, tan bisa. Demi depan bermiring, samping bermiring. Lalu jika terbentuk bukan segitiga siku-siku, maka gunakan aturan kosinus. Ini juga sudah kita pelajari, yang mana aturannya seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A, dan seterusnya. Nanti kalau lupa, coba diingat kembali terkait pembelajaran di kelas 10 trigonometri. Contoh yang pertama. Sebuah kubus ABCD FGA memiliki panjang rusuk 3 cm. Tentukan besar sudut antara BC dan CH. Nah, untuk menentukan besar sudut antara BC dan CH, maka yang pertama harus kalian lakukan adalah menggambar dulu. Jadi perhatikan gambar berikut. Kita lihat garis BC dan CH. Pada gambar tersebut, garis BC dan CH berpotongan di titik C, ini kan? BC dan CH sudah berpotongan, sehingga tidak masalah. Maka sudutnya adalah 90 derajat, yaitu sudut BCH. Lanjut. Contoh yang kedua. Sebuah kubus ABCD FGA memiliki panjang rusuk 3 cm. Tentukan besar sudut antara BG dan CH. Cara yang sama ya, berarti kita gambar dulu BG. Nah, pada gambar tersebut garis BG dan CH, kita lihat BG, ini BG, kemudian CH, ini sekilas terlihat berpotongan, tetapi secara nyata ini tidak berpotongan, karena BG itu adalah diagonal sisi dari BCGF, sedangkan CH diagonal sisi dari CDHG, sehingga ini tidak berpotongan. Maka langkah selanjutnya adalah kita geser. Salah satu kita geser. Dalam hal ini kita geser garis CH sehingga memotong BG. Nah, ini CH-nya tadi seperti ini, kita geser terbentuk garis BE. Dan hati-hati dalam pergeserannya. Dalam menggeser, kalian harus memperhatikan kesejajaran. Sudut yang terbentuk adalah EBG. EBG, jadi yang tadinya CH di sini, maka sekarang di sini, sehingga terbentuk sudut EB dan G. Terbentuk segitiga sama sisi, kita lihat nih. Nah, ini ada EB, BG, GE. Mengapa bisa segitiga sama sisi? Karena masing-masing sisinya ini adalah diagonal sisi pada kubus, sehingga besar sudutnya adalah 60 derajat. Saya kira tidak masalah. Lanjut. Contoh 3. Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 3 cm. Tentukan nilai tangen sudut antara AD dan CE. Pertama kita gambar terlebih dahulu. AD,
lihat nih AD, 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 kemudian CE. Kita lihat, nah ini jelas sekali tidak berpotongan. Bagaimana supaya berpotongan? Maka kita geser salah satu dengan memperhatikan kesejajaran. Garis AD saya geser, nah, sehingga memotong CE, memotong di titik C. Diperoleh titik sudut B, C, dan E. Terbentuk segitiga siku-siku BCE. Mengapa dikatakan segitiga siku-siku BCE? BCE, BCE, siku-siku di B. Dengan Pythagoras diperoleh tan sudut BCE, BCE berarti sudut C ini ya, adalah akar 2. Ini dengan menggunakan Pythagoras, kemudian menggunakan sin demi, dan bisa. Lanjut. Contoh yang keempat. Sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm dengan titik P merupakan titik tengah GH. Tentukanlah nilai kosinus sudut antara AH dan BP. Kita lihat, kita punya kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6, titik P, titik tengah GH. Kita punya ini titik P, GH. Pada gambar, garis AH dan BP tidak berpotongan. AH dan BP tidak berpotongan. Geser garis AH sehingga memotong BP. Oke, kita dapatkan titik I misalnya di sini. Maka kita peroleh garis PQ sehingga sudutnya adalah BPI. Terbentuk segitiga sembarang BPQ. Kenapa kita katakan sembarang BPQ? Ya, karena panjang BQ adalah setengah AB, yaitu 3 cm. Kemudian panjang BP belum diketahui, panjang QP belum diketahui, tapi panjang QP atau PQ. Dalam hal ini, PQ ini adalah diagonal sisi dari ADHE. Karena PQ tadi kita peroleh dari AH, kan gitu. Sehingga diperoleh 6 akar 2. Mengapa bisa 6 akar 2? Karena panjang rusuknya adalah 6. Dengan menggunakan Pythagoras diperoleh 6 akar 2. Kemudian kita akan mencari panjang BP. Dimana sebelumnya kita cari panjang BP, maka kita hitung dulu panjang FP. Kita punya FP di sini. FP. Kenapa kita perlu panjang FP? Nanti akan terjawab. Bagaimana cara menentukan panjang FP? Kita perhatikan segitiga FGP. Segitiga FGP ini adalah siku-siku di G. Yang ini adalah 6, ini adalah 3. Maka diperoleh panjang FP adalah 3 akar 5. Selanjutnya, BP. Nah, kita dapat BF kuadrat plus FP kuadrat. BF kuadrat plus FP kuadrat. Maka kita pilih B. Berarti kita menggunakan segitiga BFP. BFP juga siku-siku di mana? Siku-siku di F. Sehingga kita peroleh 9. Maka dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga BPQ, maka kita peroleh seperti ini. Kosinus sudut BPQ sama dengan BP kuadrat plus PQ kuadrat, BP kuadrat plus PQ kuadrat dikurangi PQ kuadrat dibagi 2BP kali PQ, 2/3 akar 2. Jika nanti ada masalah terkait hal ini, silakan nanti ditanyakan. Dan ingat ini aturan kosinus. Lanjut. Menentukan besar sudut antara garis dan bidan. Jadi kalau yang pertama tadi menentukan besar sudut antara garis dengan garis, hari ini kita akan belajar tentang garis dan bidan.
Misalkan terdapat garis P dan Q, misalkan terdapat garis P dan bidang V, maka untuk menentukan besar sudut garis dengan bidang adalah memproyeksikan. Proyeksi kata kunci. Sudut yang terbentuk adalah sudut yang dibatasi oleh garis P dan proyeksinya. Nah, ini ada garis P misalnya. P dan segitiga ini adalah bidang P. Maka ini kita proyeksikan sehingga dibuat garis. Maka sudut yang terbentuk adalah untuk memperjelas hal di atas tadi, kita perhatikan contoh berikut. Sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar sinus sudut antara AE dan AFH. Kan gambar berikut. AE, AE dan AFH. Di AFH sudah bidang. Sudut antara AE dan AFH ini kita lihat. AE adalah sebuah garis, AFH adalah bidang segitiga. Nah, ini bidangnya segitiga. Dan kita proyeksikan. Proyeksi AE ini adalah garis putus ini ya. Yang kita sebut dengan AX ini adalah proyeksi AE. Sehingga sudutnya adalah sudut EAX. EAX. Ini adalah sudut antara AE dan AFH. Perhatikan bahwa segitiga EAX adalah segitiga siku-siku di E. Segitiga siku-siku di E. Jadi kalau kita ini adalah sudut. Hingga kita peroleh EX sama dengan 2 akar 2, yaitu setengahnya EG. AX dengan Pythagoras diperoleh 2 akar 6. Kemudian sudutnya, itu sin sudut EAX berarti depan permiring. Depannya adalah EX, 2 akar 2, 2 akar 6, sepertiga akar. Yang terakhir, menentukan besar sudut antar bidang. Besar sudut antar bidang dapat ditentukan dengan menggunakan analogi yang sama dalam menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antar garis. Jadi pemahaman menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan sudut antar garis itu diperlukan dalam mempelajari besar sudut antar bidang. Untuk memperjelas ini, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar kosinus sudut antara bidang AFH dengan bidang ABCD. Kita gambar seperti biasanya ya, di awal sebelum kita mengerjakan soal-soalnya, kita selalu kan untuk menggambar sudut antara AFH. Di sini kita punya bidang AFH dan ABCD. Ya, ABCD. Kita punya garis tinggi segitiga AFH, kemudian punya diagonalnya ABCD. Maka sudut antara AFH dan ABCD adalah sudut CAX. Ini. CAX. So, bisa kita tarik garis lurus dari X ke AC, yaitu plus di sini, dan ini pasti siku-siku ya. Maka kita sebut sebagai titik Y, sehingga sudut CAX sama dengan sudut YAX. Kan bahwa segitiga YAX tadi. YAX itu segitiga di, sehingga kita dapatkan diksinya adalah 4, panjang rusuk, YA adalah 2 akar 2, YA separuh dari AC. Kemudian AX dengan Pythagoras kita tulis 2 akar 6. Maka kosinusnya adalah samping permiring sepertiga akar. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditulis terlebih dahulu dan kirimkan
via Google Classroom di komentar atau lewat WA. Contoh yang kedua, pada bidang 4 beraturan TABC. Hati-hati, bidang 4 beraturan TABC. Bidang 4 beraturan itu apa? Yaitu 5 segi 3 dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar kosinus sudut antara bidang TAB dengan bidang CAB. Ini 5 segitiga. Perhatikan gambarnya. Kita punya 5 segitiga TABC, mana AB, BC, CA itu semuanya sama. Ini sama semua. Karena beraturan dan semuanya 4 cm. Nah, sudut antara TAB dan CAB, TAB dan CAB adalah sudut CXT. Jadi CX adalah garis tinggi, CX adalah garis tinggi. Karena segitiganya sama sisi, ini sama sisi, X bisa kita cari. X pasti akan sama dengan CX diperoleh 2 akar 3 dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga CXT. Kita oleh cos CXT adalah seperti, jadi ini menggunakan aturan cos pada segitiga CXT. CX 2 akar 3, TX 2 akar 3, ini 4 cm. Kita peroleh cosnya adalah 1/3. Kita lanjutkan. Nah, supaya lebih paham pada materi ini, maka kerjakanlah soal-soal latihan pada segmen tugas dimensi 3 di Google Classroom kalian. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung lewat WhatsApp. Dan semangat, tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.